Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berkumpul dalam rangka menyelenggarakan debat yang akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dalam konteks zaman saat ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Terima kasih juga kepada para peserta debat yang telah bersedia mempersiapkan argumen-argumen yang kuat untuk memperkaya diskusi kita hari ini. Topik yang akan kita bahas pada debat kali ini adalah tidak ada media yang netral di dunia. Dengan topik ini, diharapkan dapat menghadirkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu tersebut dan memberikan wawasan baru kepada para peserta dan penonton. Di sini saya selaku moderator terlebih dahulu akan memperkenalkan anggota dari kedua tim. Yang pertama, tim pro, anggota Della Nurparida dan Lutfi Nurhayati. Kedua, tim kontra, anggota Dalpa Nur Maulidah dan Nadila Deviana. Dimohon kerjasama dari semua peserta untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, serta marilah kita junjung tinggi etika dan sikap sportivitas dalam debat. Meskipun kita berbeda pendapat, mari kita tetap menghormati pendapat lawan dan berdiskusi dengan santun. Demikianlah kata pembukaan dari saya. Semoga debat ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Silahkan kedua tim untuk bergantian menyampaikan pendapat terhadap mosi yang telah dipaparkan sebelumnya. Dimulai dari tim pro, waktu penyampaian 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Di tengah arus dunia kapitalis ini, tidak ada media yang netral. Bisnis, informasi, dan media massa akan terlihat sangat menggiurkan. Media akan membentuk segmen pasar dan framing yang cocok untuk segmen pasar yang telah diteliti. Beberapa alasan kami tim pro menyetujui bahwa tidak ada media yang netral. Yang pertama, media berperan dalam mempresentasikan suatu identitas. Dan bukanlah suatu rahasia bahwa perjuangan dalam mempresentasikan identitas ke media akan selalu bersifat politis. Hal ini karena akan selalu ada kepentingan tersendiri di media, termasuk target pasar media tersebut. Yang kedua, di zaman sekarang, media mementingkan jumlah click view. Jumlah klik view yang semakin banyak memiliki arti banyak endorsement atau iklan dan advertisement yang diajukan. Seringkali jurnalis harus mencari konten berita dalam jumlah banyak per hari, sehingga tidak jarang dalam praktiknya berita-berita yang akan dirilis merupakan hasil jiplakan dari berita lain. Yang ketiga, manipulasi dari fakta di lapangan kerap dilakukan untuk memunculkan suatu judul berita yang bombastis dan berpengaruh dalam jumlah klik view. Biasanya fakta akan dipraming berbau seksual, sadis, atau perilaku apapun yang memainkan emosi pembaca. Dramatisasi sangat tidak sehat dalam dunia pemberitaan karena membuat pembaca tidak fokus terhadap substansi konten. Kita tidak dapat menghentikan media untuk menentukan strategi pasar dan mengabaikan fakta seutuhnya di lapangan. Tekanan sosial dan politik di suatu negara atau wilayah dapat mempengaruhi kebebasan dan keobjektifan media. Selanjutnya, silahkan kepada tim kontra untuk menyampaikan argumen terkait mosi yang telah dipaparkan sebelumnya. Waktu 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Kita lihat sisi lain. Berdasarkan penelitian Darajat Wibawa dalam jurnal ilmu komunikasi, beliau melakukan wawancara serta pengamatan kepada 5 orang wartawan yang bekerja pada media massa yang berbeda terkait netralitas media yang sangat beragam. Dari pendapat kelima informan tersebut, dapat disimpulkan bahwa netralitas adalah keadaan tidak terikat, bebas, berimbang, akurat, berada di tengah-tengah, tidak memihak, kecuali untuk kepentingan publik. Izin menambahkan dari pendapat rekan saya bahwa media juga wajib menyajikan liputan yang berimbang atau cover both side, melakukan check and recheck serta balancing reporting. Artinya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang netral, jujur dan benar. Untuk menjaga integritas dan independensi, netralitas dan keberpihakan industri, media mutlak diperlukan. Media harus menjauhi berbagai kepentingan kelompok dan individu. Media juga fokus pada tata data dan fakta serta kepentingan publik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim yang sudah memberikan tanggapan awal untuk mosi tidak ada media yang netral di dunia. Selanjutnya, silahkan kepada kedua tim untuk memperkuat argumen apakah setuju atau tidak setuju mengenai mosi tidak ada media yang netral di dunia. Dimulai dari tim pro.
Setelah nanti selesai menyampaikan argumen, boleh untuk langsung ditanggapi oleh tim kontra. Nah, langsung saja menyambung dari apa yang telah disampaikan teman saya sebelumnya, yaitu Lutfi. Di sini, ketidaknetralan atau tepatnya keterpihakan media tercermin dari posisi dan pembingkaian yang diambil oleh media tersebut kepada isu-isu publik. Ini tidak ada urusan dengan benar dan salah, karena kebenaran adalah sebuah variabel yang absolut dalam kerja media. Tapi sama seperti halnya audiens yang tidak bebas nilai, media pun memiliki nilai-nilainya tersendiri kepada semua isu. Posisi media terhadap suatu isu seharusnya tidak mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Faktual dan akurat adalah syarat mutlak. Kebenaran fakta dan akurasi tidak bisa ditawar, dan ini sebenarnya yang menjadi fondasi kepercayaan audiens. Namun, kebenaran faktual dan akurasi bukanlah satu-satunya pegangan audiens dalam mengonsumsi media. Terlebih sekarang, manusia yang memiliki kemampuan intelektual tidak pernah menjadi makhluk yang benar-benar bebas nilai. Kemampuan berpikir manusia membuatnya memandang segala sesuatu dari perspektif yang dibentuk oleh hasil buah pikirannya yang tentu saja subjektif. Ketika subjektivitas berperan bagi individu dalam mengonsumsi media, ia secara subjektif pula akan memilih media mana yang hendak ia lahap. Menanggapi argumen tersebut, netralitas adalah kewajiban. Wartawan maupun media tidak boleh berpihak kemana-mana, alias harus netral. Media memberikan pengaruh serta menciptakan publik opini. Pada sistem demokrasi, kemandirian dan kenetralan pemberitaan media massa harus selalu menjadi perhatian publik. Sedangkan, menurut Musfialdi, jurnalis dan massa media memberikan sebuah gambaran yang nyata tentang dunia realitas dengan meminimalkan distorsi. Keyakinan tersebut merupakan asumsi tradisional yang menyatakan bahwa jurnalis adalah komunikator atau penyampai yang netral. Ada beberapa outlet berita yang sering dianggap relatif netral dan kredibel di Indonesia, seperti Kompas, dikenal dengan pelaporannya yang mendalam dan analisis yang berimbang. Pula Tempo, dikenal dengan investigasinya yang kritis dan pelaporan yang independen. Adapun News, sebagai agen berita pemerintah, cenderung menyajikan berita dan informasi secara langsung dan tanpa banyak editorial. Selanjutnya, di Jakarta Post, sebagai salah satu surat kabar berbahasa Inggris di Indonesia, di Jakarta Post menyajikan berita dan analisis dengan perspektif yang bisa diterima oleh pembaca internasional. Sekian. Namun saat ini, jurnalistik atau media selalu berpihak kepada pemiliknya. Meskipun kebebasan pers di Indonesia ada sejak 1998 atau sejak era reformasi, tetapi hal tersebut lebih dinikmati oleh para pemilik modal. Para pemilik media lebih menjadikan medianya sebagai media propaganda untuk kepentingan politik dibanding media jurnalistik. Seperti, tidak akan pernah adanya berita negatif tentang Golkar di TV One, karena TV One adalah media yang pro terhadap Golkar. Selain itu, ada Metro TV yang pro terhadap Nasdem, ada MNC TV yang pro terhadap Perindo, dan sebagainya. Pemilik media bisa menempatkan berita yang dianggap penting untuk dirinya, meskipun berita tersebut tidak terlalu penting untuk umum. Pun sebaliknya, berita tertentu, hal tersebut terjadi karena pemilik media mempunyai kekuasaan untuk memilah dan memilih berita apa yang akan disajikan, termasuk memiliki kepentingan untuk melindungi dirinya sendiri. Menanggapi argumen dari tim pro, menurut saya, setiap media memiliki prinsip dan praktik yang menunjukkan upaya menjalankan netralitas. Banyak organisasi media berkomitmen pada prinsip-prinsip jurnalisme yang etis, termasuk objektivitas, akurasi, dan keseimbangan. Outlet media yang kredibel secara jelas memisahkan antara pelaporan berita yang bertujuan untuk objektif dan komentar atau opini yang secara alami subjektif. Praktik ini kemungkinan pembaca membedakan antara analisis subjektif dan informasi yang disajikan secara netral. Media yang berupaya untuk netral sering menggunakan beragam sumber untuk menyeimbangkan perspektif dalam laporan mereka. Di banyak negara, ada badan pengawas atau kode etik yang mengatur praktik media, mendorong netralitas dan objektivitas.
Kepatuhan terhadap standar-standar ini membantu memastikan bahwa media beroperasi dengan cara bertanggung jawab dalam era media sosial dan akses internet yang luas. Outlet media berada di bawah pengawasan publik yang konstan. Tekanan dari audiens dan kemampuan untuk secara terbuka mengkritik praktik media mendorong lebih banyak transparansi dan upaya untuk menjaga netralitas. Terima kasih. Baik, di sini saya izin berpandangan kembali mengenai apa yang telah disampaikan dari tim kontra. Sebenarnya banyak media didorong oleh kepentingan komersial dan keuntungan finansial. Hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan editorial, termasuk pemilihan cerita dan cara penyajian yang mungkin tidak selalu mencerminkan netralitas. Media memiliki kecenderungan atau agenda politik dan ideologis tertentu. Pemilik media sering memiliki kepentingan politik, ekonomi, atau sosial tertentu. Nah, hal demikian memungkinkan pemilik untuk mempromosikan atau melindungi kepentingan mereka sendiri. Terlebih di era digital, media seringkali memprioritaskan judul yang menarik perhatian dan konten yang viral untuk meningkatkan klik dan trafik. Ini dapat mengarah pada penyajian berita yang sensasionalis atau tidak seimbang demi menarik perhatian. Nah, oleh karena itu media cenderung tidak netral karena tidak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan tekanan eksternal yang mempengaruhi keputusan editorial dan penyajian berita mereka. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Usai sudah debat kita kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan mendukung debat kali ini. Saya percaya bahwa diskusi ini telah membuka pandangan baru dan memperkaya pemahaman kita tentang topik yang dibahas. Mari kita terus menjaga semangat dialog dan berkomunikasi dengan bijak demi kemajuan bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.